Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Isnaini, NIM 5243144047. Di sini saya akan merangkum isi dari bab 2 buku pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia merupakan hasil pemikiran autentik dari para pendiri bangsa Indonesia, atau yang biasa kita sebut dengan Founding Fathers. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari agama, kebudayaan, serta adat istiadat bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai dasar filsafat negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ada sejarah Pancasila, yaitu ada perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama ini ada perjuangan sebelum abad ke-20. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda karena kekayaan rempah-rempahnya. Perlawanan daerah muncul di berbagai tempat, misalnya oleh Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, Patimura, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan juga Cut Nyak-Dien. Namun perjuangan tersebut belum berhasil karena masih bersifat kedaerahan dan belum ada persatuan nasional. Lalu yang kedua ada kebangkitan nasional di tahun 1908. Nah, pada tahun ini menjadi awal perjuangan modern dengan lahirnya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Organisasi-organisasi ini berfokus pada pendidikan, politik, dan juga peningkatan kesadaran kebangsaan. Lalu yang ketiga ada Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, lebih tepatnya pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengikrarkan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak penting yang menegaskan semangat persatuan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Lalu yang keempat ini ada penjajahan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Nah, kependudukan Jepang ini menggantikan Belanda dengan janji palsu kemerdekaan. Meski sempat memberi izin untuk menggunakan simbol-simbol kebangsaan seperti bendera dan lagu Indonesia Raya, tetapi Jepang tetap menindas rakyat Indonesia. Namun, penderitaan ini justru menumbuhkan semangat rakyat untuk segera mencapai kemerdekaan seperti yang tampak dalam pemberontakan PETA di Blitar. Selanjutnya ini ada Pancasila Prakemerdekaan. Nah, sejarah menunjukkan bahwa setiap bangsa membutuhkan landasan moral dan cita-cita bersama untuk mencapai kejayaannya. Begitu pula bangsa Indonesia yang nilai-nilai luhur dan moralitasnya telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan, tercermin dalam kehidupan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Nah, memasuki abad ke-20, perjuangan bergeser ke arah organisasi modern yang ditandai dengan kebangkitan nasional, lahirnya Budi Utomo, Serikat Islam, dan partai-partai nasionalis seperti PNI. Semangat persatuan mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945, meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk benar-benar merdeka, hingga akhirnya terbentuk BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Selanjutnya ada Pasca Kemerdekaan. Nah, sejarah Pancasila di Pasca Kemerdekaan ini setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Piagam Jakarta dijadikan dasar dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa awal kemerdekaan, muncul dua pandangan tentang Pancasila. Satu yang memahaminya sebagai filsafat sosial bangsa, dan satu lagi yang melihatnya sebagai hasil kompromi politik.
Perkembangan Pancasila kemudian berlanjut pada berbagai periode, yaitu pada masa Orde Lama di tahun 1959 hingga 1966. Pancasila pada masa Orde Baru yaitu di tahun 1966 hingga 1998 dengan penetapan asas tunggal Pancasila hingga Pancasila di era reformasi yaitu di tahun 1998 hingga saat ini, yang menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan nilai pemersatu bangsa. Sekian dari rangkuman bab 2 yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.